Coba deh kamu bayangkan hidup di Eropa pada abad pertengahan. Terus ada seseorang yang punya otoritas datang ke kamu dan bilang kalau keselamatan jiwa kamu untuk selamanya itu bergantung sepenuhnya sama apa yang tertulis di dalam satu buku spesifik. Pasti pengen buru-buru baca kan? Maksudnya, ya logis aja. Bener, tentu aja kamu pengen baca. Tapi ya pas kamu cari tahu gimana cara dapetin buku itu, kamu malah nemuin kalau harga buku tersebut tuh setara sama sebuah mobil sport mewah zaman sekarang. Wah, mahal banget ya. Iya, kamu harus nabung upah kerjamu selama 10-20 tahun penuh cuma buat beli satu salinan fisiknya. Nah, pertanyaannya, kalau akses ke sorga ditentukan sama kemampuan finansial yang seharga miliaran rupiah, Bukannya ada yang salah secara fundamental ya sama sistem itu? tepat, itu intinya. Skenario itu emang kedengarannya absurd banget buat telinga kita yang hidup di zaman modern. Kita kan terbiasa sama informasi yang gratis ya, dan gampang diakses. Tinggal buka handphone kan? Bener banget. Tapi bagi mayoritas umat manusia sepanjang sejarah, batasan ekonomi dan fisik terhadap sebuah teks tertulis itu adalah realitas mutlak. Sesuatu yang nggak bisa diabaikan gitu aja. Halo semuanya, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Saya senang banget kamu bisa bergabung karena hari ini kita bakal ngebongkar tumpukan sumber sejarah, membedah logikanya, dan menarik intisari yang bisa bikin kamu ngelihat teks kuno dari lensa yang sama sekali baru. Betul. Dan materi kita hari ini bertumpu pada sebuah dokumen yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. 100 tahun lebih ya? Ini adalah sebuah khutbah berjudul The Church or the Bible yang disampaikan oleh Pastor Arnold Damon, seorang anggota serikat Jesuit. Nah, dokumen ini itu pada dasarnya adalah sebuah perdebatan tentang di mana sih kita seharusnya meletakkan otoritas tertinggi dalam mencari kebenaran. Oke. Apakah panduan final itu ada pada sebuah teks pasif, yaitu Alkitab, atau pada sebuah institusi aktif, yaitu gereja? Tapi, tunggu sebentar. Sebelum kita masuk dan membedah isi dokumen ini lebih jauh, saya harus ngasih satu catatan yang sangat penting buat kamu yang lagi dengerin. Silakan, ini penting emang. Materi khotbah ini mengandung pandangan teologis yang sangat kuat dari sudut pandang Katolik era abad ke-19. Dan di dalamnya itu ada kritik yang cukup tajam terhadap denominasi Kristen lainnya. Jadi, di ruang obrolan ini, kita sama sekali nggak sedang mengambil pihak ya. Nol. Setuju, nggak ada bias. Kita cuma meletakkan teks ini di atas meja operasi murni sebagai objek studi. Tujuan kita cuma satu, bedah gimana argumen tersebut disusun, pahami sejarahnya, dan menguji logika struktural dari sumber aslinya. Dan alasan kenapa kamu harus peduli sama perdebatan abad ke-19 ini, ya bukan cuma buat nambah pengetahuan sejarah agama doang. Terus buat apa dong? Ini tuh sebuah studi kasus yang menarik banget tentang gimana sih manusia memproses informasi. Gimana kita menguji sebuah kebenaran pas berhadapan sama dokumen penting. Oh, menarik. Dan yang paling relevan buat kita sekarang, gimana cara kita mengatasi kekacauan penafsiran. Pola pikir yang dipakai Damen di sini sebenarnya bisa banget diaplikasikan pas kita baca konstitusi negara, undang-undang, atau bahkan jurnal sains di era sekarang. Oke. Mari kita bedah ini mulai dari fondasi pertama yang dibangun sama Damon. Buat paham arah argumennya, kita harus lihat gimana dia mendefinisikan konsep iman. Ya, ini titik awalnya. Buat audiens modern, gagasan soal agama itu sering banget direduksi jadi sesuatu yang praktis aja. Banyak orang hari ini tuh mikir, nggak peduli apa agamamu, detail kitab sucinya apa, yang penting kamu jadi orang baik aja, itu udah cukup. Iya, pandangan itu populer banget kan sekarang. Tapi Damon terang-terangan nyebit pandangan yang penting jadi orang baik ini sebagai sebuah bid'ah atau ajaran sesat. Wah, tajam juga ya. Kenapa dia ngambil posisi yang sebermusuhan itu sama gagasan yang kedengarannya positif? Karena gini, Damon itu memisahkan secara tegas antara apa yang dia sebut sebagai iman manusiawi dan iman ilahi. Oke, bedanya apa tuh? Menjadi orang baik berdasarkan moralitas umum atau konsensus sosial itu masuknya ke standar manusia. Iman manusiawi. Sedangkan iman ilahi menurut Damen adalah mempercayai Tuhan tanpa ragu sedikit pun atas apa yang diwahyukan. Jadi nggak bisa setengah-setengah ya? Bener. Logika psikologisnya Damen tuh gini. Kalau entitas tertinggi di alam semesta ngasih pesan atau instruksi spesifik ke kamu, terus kamu abai sama instruksinya dan bilang, saya pakai cara saya sendiri aja deh, yang penting niatnya baik, gitu kan? Tepat. Kalau kamu ngomong gitu, kamu sebenarnya lagi menghina otoritas entitas tersebut. Kalau Tuhan ngasih wahyu, wahyu itu menuntut kepatuhan absolut pada detailnya, bukan cuma kompromi moral yang generik. Oke, coba kita pakai analogi biar makin jelas.
Bayangkan atasan kamu di kantor, ngasih instruksi yang sangat spesifik buat ngerjain sebuah proyek penting. Kalau kamu sebagai karyawan malah bilang, saya kerja pakai cara saya sendiri aja, Pak, asalkan hasilnya baik. Wah, otoritas si atasan kan jadi gak ada harganya sama sekali. Instruksinya jadi percuma. Analogi yang pas banget. Dan kalau kepatuhan pada pesan tersebut emang sekuat itu tuntutannya, berarti kan medianya juga nggak boleh sembarangan. Nah iya, harus jelas medianya. Damen menetapkan 3 syarat mutlak buat sarana penyampai pesan keselamatan ini. Pertama, sarana itu harus selalu bisa diakses sama semua orang di setiap zaman. Masuk akal. Terus? Kedua, harus bisa dipahami oleh intelektual paling rendah sekalipun. Dan yang ketiga, harus bersifat infallible, alias nggak bisa salah sama sekali. Oke, sebentar. Kalau syaratnya itu infallible alias nggak bisa salah dan gampang diakses, bukannya teks tertulis itu justru kandidat yang paling sempurna? Kenapa kamu mikir gitu? Ya kan, buku nggak ngubah ceritanya seiring waktu. Beda sama manusia yang ingatannya bisa pudar. Jadi, gimana ceritanya Damen membuktikan kalau Alkitab justru gagal memenuhi syarat ini di awal kekristenan? Yang sangat menarik di sini adalah cara Damen pakai pendekatan kronologis. Dia langsung bongkar asumsi kita soal sejarah dengan ngajak audiensnya balik ke abad pertama. Secara literal. Oke, balik ke awal banget nih. Argumen pertamanya gini. Pas Kristus ngasih instruksi terakhir ke pengikutnya, perintahnya itu pergi dan ajarlah segala bangsa. Dia nggak bilang, duduk dan tulislah sebuah buku. Oh iya ya. Dan secara historis emang benar kan? Nggak ada satupun teks yang ditulis langsung persis pas peristiwanya terjadi? Bener banget. Damen lalu ngasih kronologi yang menguji syarat selalu dapat diakses tadi. Dia hitung nih, Matius tuh baru nulis catatannya sekitar 7 tahun setelah Kristus. 7 tahun? Lumayan lama. Terus Markus sekitar 10 tahun. Lukas butuh waktu 25 tahun. Dan Yohanes nulis buku terakhirnya sekitar 63 sampai 65 tahun setelahnya. Tunggu dulu, 65 tahun? Berarti institusi gerejanya udah berdiri dan nyebar kemana-mana dong? Tepat. Gereja udah beroperasi penuh lebih dari 6 dekade sebelum ada satupun versi Alkitab yang lengkap. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. 65 tahun itu kan cukup buat 2 generasi lahir dan mati. Iya, umur orang zaman dulu juga kan nggak sepanjang sekarang. Makanya, tapi ini bikin saya penasaran, ada lubang logika nih. Kalau selama itu nggak ada teks lengkapnya, dari mana para rasul dan martir Kristen awal ini belajar? Bukannya mustahil ya mereka bisa sefanatik itu berani martir, tapi nggak punya buku panduan tertulisnya. Nah, justru itu poin utamanya Damen. Makanya dia naruh gereja di atas teks. Fakta bahwa hampir semua rasul awal, kecuali mungkin Yohanes, mati syahid tanpa pernah ngelihat sampul Alkitab yang utuh, itu bukti kuat. Wah, iya juga ya. Terus mereka belajarnya dari mana kalau nggak ada teks? Kan manusia gampang banget ngubah cerita, kayak main pesan berantai gitu. Orang pertama ngomong A, orang ke-10 jadinya Z. Mereka menghindari efek pesan berantai itu lewat struktur institusi. Damen argumen kalau sejak hari pertama, gereja tuh bertindak sebagai guru yang hidup, pemegang otoritas kebenaran, bukan cuma sekumpulan orang nongkrong cerita-cerita doang. Jadi otoritasnya hidup gitu ya? Bener. Pas ada perdebatan, mereka nggak buka buku yang saat itu emang belum ada, tapi mereka nanya ke Dewan Pimpinan Institusi. Masuk akal. Tapi anggaplah tulisan akhirnya udah selesai nih setelah 65 tahun. Apakah masalahnya beres? Oh tentu tidak. Justru Damen menunjukin kalau kekacauan tekstual yang sesungguhnya baru aja mulai. Selama 300 tahun ke depan, orang Kristen awal tuh malah ngadepin masalah yang lebih parah dari sekedar nggak punya teks. Masalah apa tuh? Mereka punya terlalu banyak teks. Terlalu banyak? Maksudnya beredar Injil-Injil lain yang nggak resmi gitu di masyarakat awam? Iya, di abad-abad awal itu ada lusinan dokumen yang semuanya ngaku-ngaku sebagai wahyu ilahi. Damen sebutin beberapa yang populer banget zaman itu, kayak Injil Simon, Injil Nikodemus, Injil Maria. Wah, saya baru denger tuh. Ada juga Injil Barnabas, sampai Injil masa kecil Yesus. Semuanya dibaca, disalin, dan pengikutnya ngotot kalau teks mereka lah yang benar. Waduh, pusing juga ya jadi orang biasa zaman itu. Coba kamu bayangin, kamu petani di abad kedua, datang ke pasar, denger orang bacain Injil Nikodemus. Kamu kan gak punya cara buat verifikasi, itu beneran firman Tuhan atau cuma fanfiction kuno. Bener banget, gak ada Google buat ngecek fakta zaman itu. Terus gimana dong masyarakat purba ini nyelesain krisis kebingungan massal ini?
Mereka emang nggak bisa nyelesain sendiri, itu inti argumen Damon. Teks kan benda mati ya, dia nggak bisa teriak terus bilang, "Hey, aku buku yang asli, yang itu palsu." Iya, bener. Buku nggak bisa ngomong sendiri. Makanya harus ada pihak luar, sebuah otoritas independen yang berdiri dan milihin mana yang asli, mana yang palsu. Nah, ini baru kejadian di abad keempat pas seorang paus ngumpulin para uskup bikin konsili resmi. Jadi mereka yang nyeleksi? Betul. Institusi ini yang akhirnya netapin kanon atau daftar resmi. Mereka buang puluhan teks palsu dan mutusin kalau cuma Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang sah. Jadi selama ratusan tahun umat itu bergantung total sama keputusan gereja cuma buat tahu buku mana yang benar. Oke. Dari sisi sejarah awal, argumen kalau teks ini nggak memenuhi syarat aksesibel, itu masuk akal banget. Tapi, mari kita dorong argumen ini lagi nih. Katakanlah kita udah masuk abad kelima. Daftarnya udah resmi, bukunya udah ada. Apakah sekarang Alkitab udah memenuhi kriteria Damon? Damon bilang belum. Dan dia nggak berhenti di sejarah awal. Dia bawa kita ke abad pertengahan pakai kalkulasi ekonomi yang kita obrolin di awal tadi. Ah, iya. Soal harga yang kayak mobil mewah itu ya? Iya. Kita masuk ke periode 1400 tahun sebelum mesin cetak Johannes Gutenberg ditemukan sekitar abad ke-15. Damon minta audiens mikirin proses bikin buku zaman itu. Belum ada pabrik kertas kan pasti? Belum lah. Setiap buku harus ditulis tangan huruf demi huruf di atas perkamen atau kulit domba. Di sumbernya tadi dibilang, nyalin satu Alkitab lengkap itu butuh waktu 10-20 tahun buat satu orang penyalin. Iya, bayangin aja lamanya. Makanya Damon ngitung kasar biaya produksinya. Kalau upah pekerja zaman itu diasumsikan $1 sehari, berarti satu salinan Alkitab itu harganya bisa sampai $3.650. Sampai $8.000. Gila. Pasti ada yang salah sama sistem itu kalau akses ke surga dibatasi kemampuan finansial kan? Argumen ekonomi Damon ini cerdas banget loh. Cerdas dan brutal realitasnya. Selama 1400 tahun itu, Damon hitung nggak ada 1 dari 10.000 orang yang sanggup beli. Belum lagi rata-rata penduduknya petani yang buta huruf ya. Nah itu hambatan intelektualnya. Walaupun misalnya si petani tiba-tiba nemu Alkitab gratis jatuh dari langit. Teksnya kan bahasa Latin, Yunani, atau Ibrani kuno. Buat mereka, itu cuma kumpulan simbol aneh. Sintesisnya jelas ya. Kalau Tuhan mewajibkan setiap orang baca buku itu buat masuk surga, berarti selama 1400 tahun, Tuhan kayak memblokir akses surga buat 99% manusia. Benar. Cuma gara-gara masalah ekonomi dan letak geografis yang di luar kendali mereka. Argumen ekonomi ini kokoh banget, tapi kita kan tahu, sejarah itu berubah. Terus gimana pas abad ke-15, Gutenberg datang bawa mesin cetak, buku kan jadi diproduksi massal. Ia berubah drastis. Menjelang abad ke-19, pas Damon nulis khotbah ini, Alkitab udah dicetak jutaan, harganya murah, banyak orang bisa baca, dan udah diterjemahin ke bahasa sehari-hari. Berarti hambatan fisiknya udah hilang dong. Apa Damon akhirnya nyerah dan ngakuin teks bisa jadi otoritas? Wah, justru di titik ini argumennya Damon makin agresif. Dia nggak ngelihat kemudahan akses modern itu sebagai solusi. Malah, dia anggap itu sebagai gerbang bencana baru. Masa sih? Kenapa gitu? Karena pas teks yang udah diterjemahin ini dikasih ke individu-individu tanpa ada wasit yang nafsirin, muncul dua masalah raksasa. Distorsi bahasa dan penafsiran pribadi. Oke, coba kita bedah soal distorsi bahasa dulu deh. Menerjemahkan bahasa Ibrani atau Yunani kuno ke bahasa modern itu kan bukan ilmu pasti kayak matematika, itu kan seni. Pasti banyak konteks yang hilang. Betul sekali. Dan Damon ngasih contoh nyata dari zamannya. Dia ceritain ada sebuah konvensi pendeta Protestan di St. Louis yang ngumpul gara-gara masalah terjemahan. Wah, masalah apa tuh? Di pertemuan itu, ada seorang pendeta Presbyterian yang ngungkapin fakta mengejutkan. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang paling populer berabad-abad, yaitu versi King James, mereka menemui sekitar 30.000 dugaan kesalahan terjemahan. 30.000? Astaga, satu kesalahan aja udah jadi masalah besar. Apalagi 30.000. Di kontrak kerja biasa aja, salah taruh koma bisa bikin perusahaan bangkrut. Nah, itu poinnya. Gimana buku bisa dibilang panduan infalibel kalau ada puluhan ribu perbedaan dari naskah aslinya? Tapi, bagi Damon, kesalahan teknis ini cuma gejala dari penyakit yang lebih parah. Penyakit apanya nih? Yaitu pas teks kompleks ini diserahkan ke publik buat ditafsirkan semau mereka sendiri. Ini yang disebut penafsiran pribadi.
Jadi kalau setiap orang ngebaca dan nafsirin sendiri secara mandiri, hasilnya bukan kebenaran universal ya, tapi perpecahan massal. Bener banget. Damen nyatat, dari penafsiran mandiri ini lahir sekitar 350 denominasi atau sekte yang saling bertentangan. Padahal semuanya ngaku baca buku yang sama dengan tulus. Dia ngasih contoh yang provokatif juga ya soal ini. Kayak kelompok episkopalian baca teksnya terus bilang, wah kita mutlak harus punya struktur uskup. Terus kelompok presbiterian baca teks yang persis sama di ruangan sebelah, malah bilang, Enggak, sama sekali nggak boleh ada uskup, gitu kan? saling bertolak belakang banget. Belum lagi yang lain. Baptis bilang harus pembaptisan ulang, Unitarian mendebat status Yesus, Universalis bilang neraka itu nggak ada, cuma dongeng nakutin anak kecil aja. Bahkan sekte shaker nafsirinnya sampai mereka harus ibadah sambil badannya berguncang. Shake! Gitu. Tapi yang menarik dari pertemuan kelompok-kelompok ini tuh soal faktor niatnya. Kalau semua orang ini tulus, berdoa minta bimbingan sebelum baca, tapi hasilnya malah saling membatalkan. Kesimpulan Damon apa soal ini? Kenapa ketulusan gak ngebawa mereka ke harmoni? Hal ini memunculkan pertanyaan penting soal hakikat kebenaran menurut Damon. Kebenaran objektif itu cuma satu, tunggal. Nggak mungkin kan dua pandangan yang saling nabrak itu benar dua-duanya di waktu yang sama? Iya sih, kayak matematika aja. Salah satu pasti salah. Tepat, niat baik atau seberapa keras mereka nangis pas baca teksnya tuh nggak bisa ngubah fakta objektif. Damon nggak nerang Alkitabnya, dia tetap anggap itu suci, tapi dia nekanin satu kelemahan, benda mati. Yaitu buku nggak interaktif ya? Bener, buku nggak bisa ngejawab pas kamu salah tafsir. Penafsiran pribadi tanpa wasit luar itu cuma bikin kekacauan massal yang Damon sebut sebagai Babylon and Confusion. Oke, ini memuncak banget nih argumennya. Setelah dia ngebongkar habis-habisan kelemahan teks mandiri dari nggak ada teks awal, mahal banget di abad pertengahan, terjemahan salah, sampai kacau balau denominasi. Apa solusinya, Damen? Nah, dia tutup argumennya pakai sebuah analogi cerdas dari tata negara. Dan menyamain Alkitab itu kayak konstitusi Amerika Serikat. Oh, dia pakai George Washington buat analoginya. Betul, bayangin kalau George Washington cuma nyetak konstitusi, ngebagiin ke rakyat, terus bilang, udah baca sendiri ya, atur negara ini pakai tafsiran kalian masing-masing. Wah, kalau kamu dan saya bisa tentuin sendiri arti undang-undang pajak, pasti negara ini langsung runtuh besoknya. Pasti hancur jadi ribuan faksi, makanya Washington bikin Mahkamah Agung, Supreme Court, sebagai hakim tertinggi yang ngasih penjelasan pasti. Nah, Damon bilang, institusi gereja itu adalah Mahkamah Agung yang didirikan Kristus buat ngasih tafsiran yang infalibel dan benar buat teks suci. Jadi, apa arti dari semua ini buat kita? Analogi ini masuk akal banget. Teks penting emang butuh otoritas penafsir yang setara biar tujuannya kecapai. Ini ngerangkum perjalanan pemikiran yang intens banget obrolan kita hari ini. Iya, argumennya Damon ini terstruktur dan rapi banget ya dari sisi sejarah, ekonomi, sama logika. Terlepas kita setuju atau enggak, cara dia ngebangun kasus ini kuat. Benar, kita mulai dari 65 tahun tanpa buku, Injil palsu yang beredar, Alkitab seharga mobil, 30.000 kesalahan terjemahan, sampai 350 denominasi yang pusing gara-gara nafsirin sendiri, dan diakhiri analogi Mahkamah Agung. Dan kalau kita kaitkan ini sama realitas pendengar sekarang, relevansinya tuh berasa banget. Gimana tuh relevansinya? Di era banjir informasi sekarang, kita kan sering rasa bisa belajar apa aja sendirian lewat internet. Ini kan mirip banget sama konsep penafsiran pribadi tadi. Kita buka jurnal sains atau data lab sendiri. Ngerasa jadi ahli dadakan ya? Iya, tapi pas datanya rumit dan saling kontradiksi, ujung-ujungnya kita tetap butuh Mahkamah Agung kita sendiri kan? Kita nyari dokter spesialis, ahli hukum, atau platform fact-checker terpercaya buat bantu nafsirin data mentah itu. Bener banget. Teks mentah nggak bisa jelasin dirinya sendiri. Nah, sebelum kita tutup, saya pengen ninggalin kamu yang lagi dengerin dengan satu pikiran provokatif buat direnungkan. Apa tuh? Kalau Damen emang bener bahwa setiap teks yang penting banget itu butuh otoritas tertinggi, butuh Mahkamah Agung buat menafsirkannya biar nggak kacau, lalu apa yang terjadi kalau otoritas penafsir itu sendiri yang ngelakuin kesalahan? Saat Mahkamah Agungnya yang keliru, siapa dong yang berhak menafsirkan sang penafsir? Wah, itu pertanyaan yang dalam banget. Biar kamu yang jawab sendiri deh. Terima kasih ya udah nemenin kita di penelusuran mendalam hari ini. Jangan lupa untuk terus jaga rasa ingin tahu kamu,
bongkar terus teks yang kamu baca, dan sampai jumpa di sesi kita berikutnya.